Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Oleh anugerah kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Dan kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, biarlah firman Tuhan termeterai bagi kami. Firman-Mu juga menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, jangan lupa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana pemazmur dia mengungkapkan di dalam setiap kehidupannya untuk memuji Tuhan. Dia berkata bahwa di dalam seluruh keberadaan hidupnya, di dalam setiap perasaan, pikiran, kehendaknya hanya untuk memuji Tuhan. Ada ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah dia terima dari Tuhan. Dia tidak pernah lupa dan dia menyadari sepenuhnya bahwa segala apa yang dia terima, apa yang dia miliki sampai saat ini, semua hanya karena berkat dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak berkat-berkat yang sudah kita terima selama kita percaya kepada Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmati selama kita mengiring Tuhan. Keluarga diberkati oleh Tuhan, semua sehat-sehat, pendidikan anak juga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, bisnis, ekonomi, keuangan berjalan dengan begitu baik. Bahkan juga kita mungkin di dalam sisi keuangan kita juga ada pemeliharaan Allah yang kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam pergumulan kita, setiap kehidupan kita, ketika kita lemah Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita sedang menghadapi duka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan juga ketika kita mengalami kekurangan, Tuhan bisa kuatkan kita melewati semuanya itu. Bahkan ketika kita mengalami sakit penyakit, kita bisa lewati, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita juga merasakan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyatakan kuasa kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita terima kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan pernah lupa akan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami tidak dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dari sini kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmati dari kebenaran firman ini, kita belajar bahwa begitu banyak, saking banyaknya tidak dapat kita hitung. Bapak Ibu Saudara, selama kita mengiring Tuhan, bahkan mungkin selama perjalanan kita selama 1 tahun ini, tidak dapat kita hitung kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap ingat kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ke-11 sampai yang dengan 14, saya hanya baca ayat 11, di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat yang ke-14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari rumah perbudakan. Dari sini firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita hati-hati. Kita terima banyak berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, atau mungkin berupa bentuk kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan katakan hati-hati dengan segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan membuat kita untuk lupa kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita lupa bahwa segala apa yang kita terima itu semuanya hanya pemberian dari Tuhan. Kekayaan bisa membuat orang lupa kepada Tuhan, sehingga dia membuat hatinya menjadi sombong dan membuat hatinya menjadi angkuh, tinggi hati, sehingga dia melupakan Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab, kita melihat di dalam kitab 2 Tawarik 32 ayat yang ke-24 sampai 26. Di situ dikatakan firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa Hizkia merasakan kebaikan Tuhan. Dia hampir mati dan kita tahu kisah kebenaran firman Tuhan itu. Hizkia mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Yang awalnya Tuhan katakan bahwa dia akan mati, tetapi Allah tidak membuat dia mengalami kematian, tetapi justru sebaliknya umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Di tengah-tengah segala apa yang diterima oleh Hizkia, kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan keajaiban. Firman Tuhan dikatakan di ayat 25, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dia malah tinggi hati, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Hizkia, Yehuda dan Yerusalem ditimpa oleh murka dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Hizkia berubah hatinya, dia lupa akan segala kebaikan Tuhan, dia menjadi sombong. Ada penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada umat Tuhan. Saat itu juga Hizkia sadar. Hizkia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menyadari sepenuhnya bahwa segala mujizat yang dia rasakan, kuasa kesembuhan yang dialami, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Dia menyadari bahwa semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Tidak dapat kita hitung terlalu banyak kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan, berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan berubah hati kita kepada Tuhan. Yang awalnya kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, tetapi ketika Tuhan berikan berkat yang besar, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, kita lupa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tidak melupakan Tuhan, untuk kami tidak melupakan segala berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu berkat yang besar, berkat yang kecil,
dalam keadaan kondisi apapun yang kami hadapi, hati, mulut kami, seluruh kehidupan kami tetap memuji Engkau Tuhan. Tetap senantiasa merendahkan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami terima kebenaran firman Tuhan dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.